kembali lagi. Kali ini kita akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Nah, dalam melakukan praktikum ini, kita akan melakukan uji coba pada kecamba, yakni kacang hijau. Adapun tujuan dari praktikum ini yakni mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan: biji kacang hijau sebanyak 6 buah, botol 1 buah, kapas secukupnya, kertas label secukupnya, dan gunting 1 buah. Yang pertama, mari kita siapkan botol. Kemudian kita masukkan kapas di dalamnya. Lakukan dengan rapi ya. Setelah itu, kacang hijau yang sudah direndam kita pilih. Kemudian kita masukkan ke dalam kapas dengan jarang-jarang ya. Jangan sampai kacang hijaunya itu letaknya sangat dekat. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke dalam botol yang satunya dengan melakukan percobaan yang sama. Setelah selesai, mari kita taruh kacang hijau yang sudah dipraktikumkan di dalam botol tadi ke tempat yang terang dan terkena sinar matahari. Setelah praktikum selesai, marilah kita melakukan pengamatan setiap harinya. Dan ini adalah video hasil pengamatan kacang hijau yang dilakukan setelah 14 hari. Nah, ini dia hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau selama 14 hari. Yang pertama, gambar pertumbuhan kecamba bisa dilihat pada tabel ya. Akarnya yang tumbuh 0 mm dan batang 0 mm, keterangannya bakal akar terlihat. Pada hari kedua, tidak ada perubahan pada panjang akar dan batang, sama-sama 0 mm. Tetapi keterangannya terlihat bahwa akar jelas terlihat. Pada hari ketiga, panjang akar itu sudah mulai tumbuh menjadi 1,1 cm dan batangnya juga loh sebanyak 4 cm dengan keterangan kulit biji mulai terbuka. Dan pada hari keempat, batangnya mulai menaik dengan keterangan akar terus memanjang dan batang bertambah tinggi. Akarnya panjangnya 1,3 cm dan batangnya panjangnya 5,4 cm. Nah, kemudian di hari kelima, akarnya bertambah menjadi 1,5 cm, sedangkan batangnya bertambah menjadi 9 cm. Gambarnya bisa dilihat pada tabel ya, dengan keterangan daun kecil mulai tumbuh dan kulit biji mulai terlepas. Pada hari ke-6 juga mengalami kenaikan pada akarnya, yakni 1,7 cm. Kemudian pada batangnya juga mengalami tinggi, yakni 12,7 cm. Dengan keterangan biji mulai terbuka dan batang bertambah tinggi. Dan pada hari ke-7 juga mulai naik. Akarnya yakni 2,0 cm dan batangnya 17,0 cm dengan keterangan batang bertambah tinggi dan terlihat tegak. Pada hari ke-8, gambarnya bisa dilihat pada tabel juga ya, yakni batangnya 17,5 cm sedangkan akarnya 2,7 cm dengan keterangan akar mulai bertambah banyak. Nah, pada hari ke-9 juga bertambah, yakni akarnya 3,5 cm dan batangnya 19,5 cm dengan keterangan daun mulai bertambah lebar. Pada hari ke-10 bisa kita lihat pada tabel juga ya, mengalami kenaikan, yakni pada akar 4 cm dan pada batangnya 21 cm. Pada hari ke-11 juga begitu. Akarnya juga bertambah menjadi 4,3 cm dan batangnya menjadi 21,5 cm. Memasuki hari ke-12 bisa kita lihat pada gambar ya. Akarnya bertambah loh menjadi 4,4 cm dan batangnya juga bertambah tinggi menjadi 22 cm dengan keterangan akar bertambah banyak dan batang lebih tinggi. Nah, memasuki hari ke-13
Gambarnya bisa dilihat ya pada tabel yang mengalami juga kenaikan pada akarnya, yakni 4,4 cm, dan batangnya juga mengalami kenaikan, yakni 22,3 cm. Dengan keterangannya, akar tetap, tetapi batang bertambah tinggi. Dan pada hari ke-14, yakni hari terakhir pengamatan, akarnya bertambah menjadi 4,5 cm, dan juga batangnya bertambah menjadi 23 cm. Nah, masuk ke pembahasannya. Hasil pengamatan pada tabel dapat kita amati bahwa setelah kacang direndam, maka mulai dimasukkan ke dalam botol yang telah disiapkan. Pada hari pertama, akar mulai terlihat tumbuh. Hari berikutnya, akar mulai memanjang dan batang mulai tumbuh. Setelah beberapa hari, batang mulai meninggi dan daun pun mulai terlihat. Pada hari ke-12, batang akan terlihat tinggi, namun tidak terlalu kokoh, dan daun mulai bertambah banyak. Pada hari ke-14, batang mulai tinggi dan daun bertambah lebar. Pertumbuhan kacang hijau yang dilakukan di tempat terang yang terkena cahaya matahari memiliki pertumbuhan yang sehat, subur, dan daun berwarna hijau. Hal ini disebabkan oleh hormon auksin yang fungsinya adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Hormon auksin ini sangat peka terhadap cahaya matahari. Bila terkena cahaya matahari, hormon ini akan terurai dan rusak. Di samping itu, selain hormon auksin, air juga berpengaruh loh terhadap pertumbuhan kacang hijau ini. Nah, dari praktikum ini didapatlah kesimpulan bahwa kacang yang telah direndam selama semalam, kemudian kacang disisipkan ke dalam botol yang telah diberi kertas saring, dan air berikutnya akan mulai tumbuh, dan lama-lama air akan mulai kering karena terhisap oleh kecambah yang mulai tumbuh. Kecambah tumbuh normal akan tetapi terlalu kokoh, mungkin dikarenakan kurangnya cahaya matahari dan nutrisi yang terdapat pada media tanam kurang seimbang. Ya, inilah akhir dari praktikum pengamatan kacang hijau ini. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Dadah.